Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Hukum sedang melakukan observasi di kantor urusan agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan diri. Saya Gay Sandria dengan NIM 2408010805. Saya Yasya Aliargi dengan NIM 2408010804. Saya Raditya Wirayuda dengan NIM 2408010801. Saya Hanif Rasendria Utama dengan NIM 2408010806. Kami di sini melakukan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Islam. Saya sendiri, bagaimana sih sistem koordinasi antar bagian dalam struktur organisasi KUA Beringin supaya pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif? Iya, setidaknya bahasanya kami tetap mengkoordinasikan maksudnya ya yang saya katakan tadi, selama yang bertugas itu nanti ada orangnya ya dilaksanakan yang petugasnya. Tapi ketika petugasnya tidak ada, teman-teman di sekitarnya sudah tahu, oh ini tugasnya Mas yang nggak ada, saya ambil alih tugasnya seperti itu. Dan itu kami akan terus melakukan konsolidasi, koordinasi minimal sebulan sekali untuk kemudian mengecek kerjaan kami masing-masing. Kelemahan saya di sini, saya belum bisa garap di sini Pak, hanya seperti itu, tolong dibantu dan lain sebagainya. Karena ya saya katakan tadi, karena sebagian ini baru pegawai-pegawai yang umurnya baru sampai belum ada setengah tahun semua. Memang yang terutama saya harus lebih banyak mengkoordinasikan kerjaan mereka. Kalau dari saya Pak, bagaimana mekanisme pelaporan kegiatan KUA ini kepada Kemenak Kabupaten atau Pusat? Secara langsung atau secara online atau bagaimana pelaporan kegiatannya? Kalau pernikahan online. Ya, sekarang dengan sistem aplikasi Sirka itu semuanya sudah ter-pick up semuanya. Kemudian wakaf juga online. Kemudian SIMAS itu sistem informasi masjid itu semuanya online. Selain online, biasanya kan hanya laporan sampai di kabupaten itu tertulis. Ya, selain mungkin ada yang memang bersifat mendadak, itu semuanya dipusatkan di kabupaten. Tapi secara sekarang semuanya menggunakan sekarang rata-rata semuanya online. Jadi jika mereka minta laporan langsung di sini, mereka langsung ngirim Google Sheet atau ngirim apa, langsung kita solusi. Kalau dari saya Pak, apa langkah yang dilakukan Kepala KUA dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan? Langkah ya tadi sama dari awal saya katakan kami tetap melakukan pembinaan sama anak-anak. Kalau saya katakan bukan anak teman-teman ya, supaya kami koordinasi kelemahan yang mereka di mana, kesulitannya di mana, apa perlu bantuan, bahasa seperti itu. Karena pada dasarnya karena Kepala KUA kan penanggung jawab. Jadi apa yang mereka lakukan ke belakangnya yang kudu jawab kan saya, seperti itu. Jadi konsekuensinya ada di saya. Jadi ketika mereka akan bergerak, ya bahasnya ya harus koordinasi, ada masukan, kemudian arahnya kemana. Kamu mau buat kegiatan seperti ini, harus seperti apa? Yang penting nanti setelah kegiatannya selesai segera buat laporan, baik laporan tertulis atau apalagi atau lisan saja cukup ya, seperti itu. Tergantung kondisional. Kalau mau harus tertulis nanti tertulis, kalau lisan ya tulisan, kalau enggak ya saya buatkan file kemudian ya dilakukan publikasi. Kalau dari saya itu bagaimana prosedur administrasi mulai dari pendaftaran nikah sampai terbitnya buku nikah Pak? Apakah KUA Beringin ini udah menggunakan sistem yang digital penuh atau masih ada proses manual dalam catatan datanya Pak? Kami manut kalau aturan. Manut mengikuti apa yang dikehendaki dari pusat. Ya. Sampai saat ini kemarin ada buku nikah digital dia, tapi kartu nikah dia seperti itu. Tapi itu enggak, karena alatnya mahal, akhirnya berhenti di tengah jalan. Ya. Kalau mau nyetak sendiri silakan, tapi nyetak mandiri secara modern.
Dan nanti kan kalau daftar biasa kan daftar masyarakat bisa daftar sendiri atau bisa diwakilkan orang lain kalau dia punya kesibukan. Pada dasarnya ketika persyaratannya lengkap kami laksanakan. Dan alhamdulillah KUA Beringin sudah punya progres, punya program nikah hari ini. Setelah nikah langsung bisa menerima buku nikah. Kalau mau ngecek lagi bagaimana bisa nanti di buku nikah itu ada barcode-nya Mas. Oh iya Pak. Ya, bisa dicek, bisa nyetak buku nikah, digital, kartu nikah itu bisa digunakan. Baik Pak. Karena memang semuanya kerja kami masih dalam struktur. Ya, modelnya komando karena kami pusat Mas. Ya, kami pusat apa yang kami lakukan itu semuanya sudah ter-backup semuanya di dalam aplikasi namanya SIMK untuk pernikahan. Itu juga wakaf itu sudah ada dari pusat tentang perwakapan. Kemudian masjid itu juga ada dari pusat. Jadi memang sudah sistemnya sudah diatur dari pusat. Jadi, kami hanya melaksanakan tugas, cuma bagaimana mengembangkan bukan mengembangkan ya, menginovasi supaya pelayanan kami lebih lancar seperti tadi setelah nikah bukan langsung diterima ya Pak seperti itu. Ada bimbingan bagi calon pengantin ya, mereka harus datang ke sini. Ke depan ada program dari teman-teman itu kalau nggak bisa hadir itu bisa bimbing sistem online ya. Tapi seperti apa masih dikembangkan teman-teman. Kalau diberingin khususnya yang penting ketika sebelum pelaksanaan ijab calon pengantin harus datang ke sini pribadi. Kedua, kalau bisa sama walinya, kami cek datanya, kami cek kevalidan datanya, karena data sekarang kan masih belum sejajar Mas. Jadi mungkin di akte kelahiran, ijazah, kemudian KTP, KK itu kan ada penulisan mungkin kadang-kadang ada yang berbeda. Nah di situ perlunya kami cek data, perlunya kami cek supaya ada kesepakatan antara kami petugas dengan masyarakat. Jadi nanti ketika kami terbitkan buku nikah, penulisannya sesuai yang diinginkan masyarakat. Misalkan yang lagi ngetren di Kabupaten Semarang ini Kabupaten Semarang ya. Paling kelihatan itu penulisan tempat lahir. Ada yang ditulis kap titik spasi Semarang, ada yang ditulis kap tanpa titik tanpa spasi Semarang, ada yang ditulis kap titik tanpa spasi langsung Semarang, bahkan ada yang ditulis kabupaten komplit Semarang. Nah itu yang kadang-kadang antara akte kelahiran, KTP, ijazah itu yang banyak berbeda. Nah kami kompromikan supaya ke belakang tidak akan terjadi permasalahan lagi. Terutama ini pengalaman dari teman-teman yang mengurus surat di dinas keimigrasian. Ya, kalau penulisannya ini berbeda itu bisa bermasalah ketika harus buat paspor dan lain sebagainya. Kalau secara anunya nggak begitu masalah. Hanya yang kami khawatirkan ketika mereka harus umroh, ketika mereka harus berangkat haji, datanya beda, itu nanti ke belakang akan jadi masalah. Intinya kami akan bekerja, data-data kami cek sedemikian rupa sehingga ke belakang calon pengantin ketika mereka menjadi suami istri, data di KTP, data di buku nikah, data di akte kelahiran, data di ijazah itu klop jadi satu, nggak ada perbedaan. Nah, mungkin cukup segitu aja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf mengganggu waktu Bapak. Iya, nggak apa-apa. Nanti terakhir kita izin foto bareng boleh Bapak? Boleh. Nah. Teman-teman diri. Boleh. Sama. Apa mau foto sama mantannya juga?